Apa hukumnya orang berpuasa tapi berjualan untuk orang yang tidak berpuasa? Ada 4 orang yang boleh gak puasa. Pertama, faman kana minkum maridan, sakit. Yang kedua, au ala safarin, musafir, fa'iddatum min ayyamin ukhar, dia nanti ganti di hari yang lain, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Maka dibuat di situ yang boleh membeli ini adalah sakit, dalam kurung surat keterangan dokter. Musafir, melampirkan tiket 89 km. Yang ketiga, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, bagi yang sudah tua renta. Bawah nomor 3, tua renta yang tidak perlu surat keterangan, cukup kami cek 60, 70. Yang keempat, ibu menyusukan atau mengandung anak. Jadi kalau dia jualan untuk orang yang boleh berpuasa ini, maka boleh, karena dia menyediakan makanan orang yang tidak mampu, di rumah sakit, ada pasien, pengantarnya, musafir. Tapi kalau itu hanya dijadikan hilah, berkilah, tipu muslihat, menipu, membohong, man ghasyana falaysa minna, siapa yang menipu, membohong, bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, para pedagang, tutup usahamu selama Ramadan, jam 5 sore jual untuk hanya berbuka puasa. Jauh berjalan banyak dilihat, lama hidup banyak dirasa. Saya punya kenalan jamaah kita, usahanya sudah 40 tahun, setiap Ramadan tutup. Sampai sekarang usaha bisnisnya lancar jalan. Tiap bulan bagi sembako untuk fakir miskin dan duafa. Tiap ada pengajian, habis ngaji datang tumpah ruah jamaah, berkah rezekinya. Adapun yang bakhil, bin medit, bin pelit, bin kikir, bin kedekut, mana rezekinya? Jadi jangan berharap kepada manusia, tapi berharaplah kepada Ar-Razzaq yang memberi rezeki. Nabung 11 bulan, 1 bulan, nggak ada alasan. Ini apa ini, bulan puasa ini kami nggak bisa dagang. 11 bulan kau sudah dikasih Allah. Adapun bulan Ramadan, kalaupun mau berdagang sore itu untuk orang yang berbuka puasa. Jangan khawatir buka puasamu nggak laku. Sekarang berlomba-lomba, sampai saudara kita yang tak Islam pun berebut takjil buka puasa. Sekarang kan lagi Ramadan, ya memang Ramadan lainnya. Kita harus menjaga lisan. Tapi karena sudah terbiasa bicara kotor, saya kesulitan untuk menghilangkan kebiasaan ini. Apakah ada tips atau kiat-kiat untuk menghilangkan kebiasaan ini? Ada. Bagaimana caranya? Baca Quran. Setiap ada orang mau ngajak bicara, Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Ustaz baca apa tadi? Surat Al-Kahfi. Mana Ustaz baca? Itu tulisannya di atas. Oh, itu Al-Kahfi Ustaz. Iya. Kami udah lama di sini, nggak tahu kami itu surat Al-Kahfi. Nah, kalau kita baca Quran, tapi Pak Ustaz kan nggak mungkin kemana-mana bawa Quran. Loh, siapa bilang nggak bisa kemana-mana bawa Quran? Nih, Quran, buka Quran, nah Quran, di Quran, Quran digital, bisa Quran baca, baca. Setiap ada orang, nah. Kan nggak mungkin baca Quran terus Ustaz. Zikir, lisanan dzakira,
Siapa itu orang yang bahagia? Qalban syakira, hati yang bersyukur, lisanan dzakira, lidah yang berzikir. Tapi zikirnya banyak sekali Pak Ustaz. Kata Ustaz ini zikirnya subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kata Ustaz ini zikirnya astagfirullah. Kata Ustaz ini zikirnya la ilaha illallah. Kata Habib ini zikirnya sholawat. Banyak sekali. Mana yang sudah kau amalkan? Itulah Pak Ustaz. Saking banyaknya satu pun belum. Kata guru saya Syekh Omar Ma'ruf Ali, kata dia, Abdul Somad, kalau kau bingung pilih aja 3. Yang pertama istighfar, yang kedua sholawat, yang ketiga la ilaha illallah. Istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a sya'ni wa daraji, atfatayyaji ratal alami, ya muhailal judi wal karami, ya muhailal judi wal karami. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitan hidupnya dilapangkan Allah. Amin. Wa min kulli hammin faraja, segala kesusahannya dibahagiakan Allah. Amin. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka. Cuman kadang kalau kita nggak ngitung, kita nggak tahu udah berapa ini istighfarnya, dihitung. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Pelan. Ini banyak juga saya tengok. Pergi umroh beli tasbih 100, kasih teman 99, tinggal 1 untuk mobil. Judulnya ketika mobil bertasbih. Mobilnya masuk surga, yang punya masuk neraka. Itu yang tasbih-tasbih di mobil-mobil tuh copot, cabut. Habis dari sini nanti jam 17.45 segera ke situ, ambil mobil. Cukup sudah kau bertasbih 12 hari. Sisanya sisakan untuk aku ya. 11 bulan 12 hari udah mobil itu bertasbih. Kita nggak pernah bertasbih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Datang orang ngajak bicara aib orang, gimana kabarnya anak sianu, suami sianu, anak sianu, menantu sianu. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Setelah itu solawat, apa pula somat. Jamaah ini menjelang berbuka ini nyari gara-gara aja nih. Solawat. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak solawat. Man shalla alayya salatan, siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi biha asra, Allah balas 10 kebaikan. Amin. Wa utan anu asyara sayiat, ditutupi, dihapuskan 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 darajat tingkatan. Bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala. Kadang kalau kita banyak duduk dengan orang ngobrol-ngobrol, kita nggak punya teman, kita bingung sendiri. Bingung. Akhirnya kita ngeliat handphone. Tapi kalau kita punya zikir, terserah kalian mau ngomong apa, aku sibuk dengan zikirku. Allahumma sholli ala sayyidina. Tapi yang kerja di kantor dinas, kantor wali kota, kantor bupati, kantor gubernur, ASN, jangan gara-gara berzikir lalu orang ngantri terbengkalai.
Gimana KTP dan surat nikah kami, Pak? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ini kalau pas lagi kosong, Allahumma sholli. Jangan mentang-mentang mau ngelak, ngeles, lalu kemudian sholawat dijadikan sebagai alasan. Sorry pakai motor nggak pakai helm, ditangkap sama Pak polisi. Prit, mana STNK BPKB? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kata Pak polisi, emang ente aja yang ngaji? Aku datang juga pengajian Ustaz Somad, bukan kau aja. Kena tilang juga. Pertama istighfar, kedua sholawat, yang ketiga afdhaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa orang yang berzikir itu ada yang menggerakkan kepalanya, Pak Ustadz? Itu zikir tariqat. Tariqat itu cara, metode. Tariqat Naqsyabandiyah, pakai metode di dalam. La ilaha illallah, Naqsyabandiyah. Tariqat Syattariyah, di dalam juga ada. La ilaha illallah. Bagi kita yang tidak beramal itu, ya nggak usah ikut, jangan ikut-ikutan. Ini banyak nih, tengok orang goyang, digoyang juga. Goyang, pas ditanya, kok kenapa goyang? Embuh. Bagi yang tidak mengambil baiat tarekat, ya zikir biasa aja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ustaz zikirnya pejam mata atau buka? Ya terserah. Mau buka, mau tutup. Kalau Ustaz sendiri, saya zikir pejam mata, karena dengan pejam itu saya lebih khusyuk. Kalau saya buka, saya tengok orang. Apalagi zaman sekarang, orang ke masjid bajunya tulis-tulis, buka mata tengok tertulis coblos nomor gitu. Rusak konsen saya. Saya kalau zikir pejam mata, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Suara masuk ke telinga menambah khusyuk. Di mana letak zikir itu? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan banyak berzikir maka hati menjadi tenang. Di mana letaknya? Nih, qulub tuh qalbun, jantung di bawah, berdegup berdetak, dua jari di bawah. Ini dia. Jantung tuh bunyinya itu yang normal. Kalau yang nggak normal, biasanya jantung itu nggak normal karena dua sebab. Yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo. Maka untuk menenangkan hati itu berzikir. Zikir. Mulut menyebut, letaknya di sini, pikiran sadar. Connect antara tiga. Mulut menyebut, letaknya di sini, pikiran sadar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apakah zikir itu bersuara atau tidak? Wadhkur rabbaka fi nafsika. Sebutlah Tuhanmu di dalam dirimu. Zikir itu di dalam, gak keluar. Kata Imam Abdurrahman As-Suyuti, Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, makna ayat wazkur rabbaka ka, itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad disuruh berzikir di dalam karena dia sudah selamat dari waswasah, gangguan setan. Maka kalau mau mengusir gangguan setan dengan zikir yang kuat. Makanya kalau meruqyah itu kan kuat. Meruqyah orang yang kerasukan setan itu kuat. Cobalah meruqyah. Kata setannya, maksud Allah, kata setan. Meruqyah itu kuat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Saya kebetulan diminta jadi dewan juri musabaqah tilawatil Quran. Jadi pagi-pagi saya turun mau sarapan di hotel, dipanggil sama dewan juri senior. Ustaz Somad, sini. Saya pun datang. Ada apa, Pak? Rupanya ada satu qori'ah lagi kerasukan setan. Mereka baca di situ pelan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Setannya nggak peduli.
Tas saya baca, telinga kanan saya baca. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Sehat. Sehat. Begitu dia sehat, saya cemas. Yang saya cemaskan dua. Yang pertama, setan tuh lari ke saya. Yang kedua, anak gadis ini sehat, takutnya diserahkan ke saya. Itu sejak saya itu saya nggak mau ruqyah lagi. Itu. Jadi makna ayat wazkur rabbaka fi nafsika untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi. Yang kedua, ayat itu setelah ayat sebelumnya. Apa bunyi ayat sebelumnya? Wa idza quri'al Qur'an, kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, turun rahmat. Wadhkur rabbaka fi nafsika, berzikirlah engkau dalam dirimu. Maksudnya kalau ada orang baca Quran, jangan zikir kuat. Ada qori baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la ilaha illallah. Dengar orang baca Quran, bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah. Dengar orang baca Quran. Tapi kalau tidak ada, tetap jaga makharijul huruf bunyi, karena di situ pintu masuk setan. Ini kadang terlalu kencang sampai nggak jelas lagi. Apa ini? Kata Syekh Muhammad Ali, paman dari ibu saya, masih keluarga kami, adik nenek saya. Kata beliau almarhum, dia murid Sayyid Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Malaki, setan bisa masuk melalui zikir yang tidak tepat menurut sunnah. Maka panjang pendek yang sebab la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau tidak, di situ pintu masuk setan. Nauzubillah, hati-hati, itu namanya sesat di jalan yang lurus. Nauzubillah, hati-hati, jangan terlalu jauh. Sejauh ini yang paling jauh. Kebetulan saya sedang ikhtiar mencari jodoh. Salah satu yang diutamakan, jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Dulu kami sama Ustaz Fahmi Salim waktu di TV gitu. Sekarang saya udah nggak masuk TV lagi. Dari yang harus diutamakan dari yang 4 itu Pak Ustadz, dari keturunannya, apakah saya boleh menikahi seorang wanita yang memiliki latar belakang keluarga yang tidak baik tapi saya sangat mencintainya? Bapaknya pecandu narkoba, ibunya pelakor, nggak ada disebut, ini cuman penjelasan dari saya. Misalnya, tapi kau sangat mencintai anaknya. Kalau kau biarkan anaknya dalam keluarga yang tidak baik ini, lalu siapa yang menyelamatkannya? Kaulah pemuda yang dipilih oleh Allah untuk menyelamatkannya. Dari sekian banyak pemuda-pemuda ini, kaulah satu-satunya menurut ilmu Allah yang mampu untuk menyelamatkan. Bayangkan itu. Bahkan saya pun tidak dipilih Allah untuk menyelamatkan. Maka kuatkan tekadmu, azammu, tapi hati-hati, karena banyak juga tukang pancing dilarikan ikan. Maka mentalmu mesti kau kuatkan. 3 yang mesti kau kuatkan. Yang pertama, akidahmu kuat. Yang kedua, ibadahmu kuat. Yang ketiga, akhlakmu kuat. Karena nanti setelah menikah, kau akan berhadapan dengan mertua Fir'aun. Kau akan berhadapan dengan mertua perempuan mak lampir. Dan kau akan berhadapan dengan anak Fir'aun kompilasi dengan mak lampir. Kau bayangkan itu. Jadi kau mesti kuat-kuat mental. Insya Allah saya yakin dan percaya, walaupun saya jauh di Riau, Sumatera, insya Allah kau akan di backup oleh 2 ustadz
sebelah kananmu ada Ustadz Dery Sulaiman, sebelah kirimu ada Ustadz Fahmi Salim, dan kalau macam-macam tongkatnya sudah siap untuk memukul kepala mertuamu itu. Jangan tunda-tunda, cepat perbuatan baik. Nanti di Syawal, nikah bulan Syawal itu sunnah. Nabi menikahi Sayyidatuna Aisyah. Nanti bulan Syawal langsung. Saya insya Allah hanya mengucapkan dari jauh, barakallahu lakuma wa baraka. Tolong kirimkan namanya, nanti saya buat, saya upload di Instagram Ustaz Somad yang followernya 9 juta itu. Maksudnya yang belum follow, Allahu Akbar. Maksudnya yang belum follow lah, itu maksudnya. Selama bulan suci Ramadan ini ada sebuah hadis yang kerap kali saya dengar. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa yang senang menyambut datangnya bulan Ramadan, diharamkan Allah jasadnya masuk dalam api neraka. Ini adalah hadis yang di dalam kumpulan hadis palsu pun dia nggak ada, saking palsunya. Saking palsunya, di dalam buku-buku hadis palsu pun nggak ada. Sebagian orang ada mengatakan katanya ketemu di Durratun Nasihin. Kitab Durratun Nasihin hanya boleh dibaca oleh orang yang punya ilmu tentang hadis sahih, hasan, dhaif, palsu. Boleh kami beli kitab ini? Boleh. Yang sudah ditahqiq oleh siapa namanya Ustaz? Amal Lutfi Fathullah almarhum, Allahumma fir lahu warhamhu. Itu disertasi S3 beliau. Jadi nanti kalau ketemu hadisnya dia akan sudah ditahqiq, ini sahih, ini dhaif. Kata Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, beberapa hari lalu diposting di FB Ustadz Abdul Wahab Ahmad. Jangan membaca kitab Durratun Nasihin bagi yang tidak punya ilmu, yang tidak bisa membedakan mana hadis sahih, hasan, sahih, dan maudhu, karena dikhawatirkan terjerumus dalam hadis palsu. Sholat isya tertinggal dan sholat tarawih juga tinggal beberapa rakaat. Maksudnya terlambat. Masuk ke masjid, orang sudah sholat tarawih, sedangkan ingin berjamaah. Yang dikerjakan dulu sholat isya atau sholat tarawih? Sholat isya. Orang yang langsung sholat tarawih enggak sholat isya, maka tidak ada sholat tarawih sebelum sholat isya. Sholat apa yang antara maghrib ke isya? Sholat awabin. Tapi sholat awabin itu katanya inatar midul fisal, ketika panas terik. Itu hadis sahih. Hadis sahih sholat awabin hinatar midul fisal, ketika anak onta tidak bisa menempelkan lambungnya ke lantai pasir panas, kira-kira jam 10, jam 11 menjelang zuhur. Itu sholat awabin, hadisnya sahih. Hadis sholat awabin yang dari maghrib ke isya 6 rakaat, hadisnya dhaif. Tapi hadis dhaif pun boleh dipakai kalau cukup 5 syarat. 1, bukan masalah akidah. 2, bukan masalah dalil halal haram. 3, tidak ada riwayatnya yang kazab, pendusta. 4, masih bermaung di bawah hadis sahih. 5, fadail a'mal, motivasi beramal. Apa kata Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi? Ajma'al ulama ijma' ala jawazil amal bil hadis dhaif. Ijma' ulama boleh beramal dengan hadis dhaif. Allahumma laka sumtu, dhaif. Dhahaba az-zama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru, dhaif. Allahumma barik lana fima razaqtana, dhaif. Jadi kalau cerita nggak boleh dhaif, terus yang doa makan yang sahih bismillah. Itulah cuman yang sahih. Jadi kalau nanti lihat ada orang makan bismillah, 2 kemungkinan. Pertama, dia hanya berpegang pada sahih. Yang kedua, lapar kali dia. Ini tentang masalah apa hukumnya sholat tanpa doa. Setelah selesai sholat, setelah sholat tidak berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi.
kentut aja boleh. Sholat itu mana? Yang dimaksud dengan sholat itu mana? Aqwalun, ucapan, wa af'alun, perbuatan, mufattatahatun bitakbir, dibuka dengan takbiratul ihram, wa mukhtatamatun bitaslim, ditutup dengan salam. Itulah sholat. Allahu Akbar, ditutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Sholat sudah selesai. Adapun berzikir, astagfirullahalazim, la ilaha illallah syarikalah, Allahumma antas salam, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33, sunnah. Kenapa berdoa selesai sholat? Doa yang paling afdal dua. Pertama, jaufil lail, tengah malam, tahajud, bangun, makan sahur, jangan cuma bangun, sempatkan sholat tahajud. Yang kedua, duburis sholah. Duburis sholah maknanya dua menurut ulama. Pertama, duburis sholah sebelum salam. Fil alamina innaka hamidum majid. Sebelum salam tetap ada doa. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Yang kedua, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tambah doa-doa lain. Habis itu salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Makna yang kedua, duburi shalah, selesai salam. Lihat penjelasan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang beberapa dalil bahwa selesai salam pun makbul, mustajab berdoa. Bagaimana kalau doa itu dipimpin oleh imam? Ad-da'i wal mu'amminu fil ajri sawa. Yang berdoa dan yang mengaminkan pahalanya sama. Itu menunjukkan bahwa ada yang berdoa, ada yang mengaminkan. Dua, qad ujibat da'watukuma. Doa kalian berdua dikabulkan Allah. Doa kalian berdua. Siapa yang berdoa? Nabi Musa. Yang satu lagi siapa? Nabi Harun. Nabi Musa berdoa, Nabi Harun mengaminkan. Itu salah satu dalil ada yang berdoa, ada yang mengaminkan. Tiga, Nabi pernah mengucapkan amin, amin, amin. Siapa yang berdoa? Malaikat Jibril. Nabi Muhammad mengaminkan. Nabi mengaminkan doa sahabat. Amin, sabaqaka, kau sudah didahului oleh sahabat. Itu menunjukkan bahwa ada yang berdoa, ada yang mengaminkan. Hanya saja kalau kebetulan diminta orang untuk berdoa, tolong doanya jelas. Ini kadang banyak doa ini tidak jelas. Maut, maut. Sesungguhnya ketika imam baca doa, dia sedang mendidik jamaah. Mungkin ada mu'alaf yang baru masuk Islam. Enggak Pak Ustadz, semuanya orang Islam. Memang dia udah lama Islam, tapi baru sekali inilah ke masjid. Ada anak-anak kecil yang sedang menghafal doa. Ketika nanti dia pulang ditanya sama emaknya, nah gimana doa imam tadi? Maut. Doa nggak usah panjang-panjang. Saya pernah acara nuzul Quran dengan Pak Wali Kota, setengah jam. Pertama jamaah semangat, begitu 10 menit gini aja. Kalau ada orang berdoa tangannya di paha, itu artinya terserahlah ya Allah, mau kabul-kabul, enggak udah capek kan. Saya kalau berdoa itu cuma 10 aja. Saya kalau berdoa 10. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Itu orang tua. Rabbana fil lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Pamungkas dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tutup dengan selawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Penting doa 10 ini dihafal, apalagi Bapak nanti pulang umroh. Pulang umroh di kantor diminta berikut ini, mari kita mintakan baca doa. Kan nggak mungkin ngaku batuk terus. Masa batuknya udah 2 tahun nggak sembuh-sembuh.
Maaf Ustadz, saya mohon maaf, beribu maaf, tuli bisu tidak bisa mendengar dan bicara. Apa hukumnya membaca Quran dengan isyarat, membaca Quran dengan braille? Saya dibawa pagi tadi ketemu dengan seorang dokter, namanya Dr. Ridwan, calon profesor tunanetra. Maka dia tetap bisa, tapi ini masalahnya Pak Ustadz adalah tuli bisu. Maka dia membaca dengan huruf braille, dibacanya dalam hatinya, karena dia pakai isyarat, yang bahasa isyarat itu untuk menjelaskan kepada orang lain. Sedangkan ketika dia membaca Al-Quran, dia sedang membaca untuk dirinya sendiri. Tapi kalau dia mau menjelaskan kepada saudaranya bahwa ayat yang kubaca ini adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tapi kalau dia membaca untuk dirinya sendiri, cukup dibacanya an zahri qalbin, di dalam hatinya. Kalau dia hafal, kalau dia tidak hafal dengan huruf braille, nah itu dicetak. Bapak Ibu tolong kunjungi panti-panti saudara kita ini. Ramadan ini bawa anak, bawa istri, bawa bukan puasa, bawa. Assalamualaikum Bapak Panti. Waalaikumsalam. Saya mau buka bersama di sini, mau kasih makan pada semua. Berapa orang yang ada di sini? Ada 100. Nah, 2 orang aja, sebetulnya saya buat 2. Bapak dua, kita 50 orang, kan cukup makan bersama. Melihat langsung itu beda loh Pak. Saya dibawa oleh artis-artis hijrah musyawarah ke panti tunanetra. Begitu sampai di sana, mereka pegang tangan saya. Oh, Ustadz Somad ternyata kecil katanya. Kenapa Bapak ngomong gitu? Kami udah lama dengar suara Ustadz, didengar dari suara itu sepertinya orangnya gagah katanya. Rupanya Ustadz banyak makan ya katanya. Meleleh air mata saya sambil tersenyum. Bersatu haru biru luar biasa. Mereka bisa tersenyum, mereka bisa bercanda. Kita yang merasa, kalau kita rasa hidup ini lelah, hidup ini capek, hidup ini menegangkan, mereka merasa mereka adalah orang-orang yang berbahagia dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara kita luar biasa. Mereka malah bertanya tentang baca Quran. Ya, anehnya orang yang diberi Allah nikmat cukup, pendengaran cukup, pertanyaannya bukan masalah baca Quran, masalah marah yang nanya, kira-kira nanti kalau sholat pakai mukena bunga-bunga boleh nggak ya? Kami tidak paham bacaan sholat. Apakah sholat kami tidak sah? Paham secara global saja, nggak perlu secara detail. Inna sesungguhnya sholati, sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati-matiku. Nggak perlu secara detail, umum saja. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih Penyayang. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Secara umum saja paham. Adapun Al-Quran, mendengarnya saja dapat pahala. Interaksi kita dengan Al-Quran ini 5 tangga. 1, 2, 3, 4, 5. Pertama dengar dulu, dengar. Wa idza quri'al Quran, kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik. Wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Dengar aja dapat pahala, apalagi baca. Anak tangga pertama. Naik anak tangga yang kedua, mulai meniru bagaimana tha, bagaimana wa, bagaimana a. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mulai membaca. Rubbatalil Quran wal Quranu yal'anu. Berapa banyak orang baca Quran dilaknat oleh Quran. Kenapa dilaknat Quran? Karena salah baca Quran. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya nggak pernah salah baca Quran. Kenapa? Saya nggak pernah baca. Lebih baik pernah salah karena baca daripada nggak pernah salah karena nggak pernah baca. Dengar, habis dengar, baca. Yang ketiga, paham. Beli Quran yang potong-potong terjemah. Ya ayyuha, hai orang-orang, alladzina, yang amanu, beriman, kutiba, diwajibkan, alaikum, bagi kamu, siyam, puasa, kama, sebagaimana.
ada tajwidnya, merah, hijau, kuning, idgham, gunnah, ikhfa, qalqalah. Ada tajwidnya, tahsinnya, ada ayatnya, ada terjemahnya, ada asbabun nuzulnya, ada tafsirnya. Langkah ketiga. Yang keempat, amalkan. Yang kelima puncaknya, khairukum, orang yang paling mulia di antara kamu, man ta'allamal Qur'an, belajar Quran dan mengamalkan Al-Qur'an. Jadi 5 tangga ini jangan dipotong. Jangan merasa puas hanya dengan mendengar, baca. Jangan merasa puas dengan baca, paham. Jangan merasa puas dengan paham, amalkan. Jangan merasa puas amal pribadi, ajarkan. Tapi jangan dipotong. Datang nenek-nenek ke saya nangis, Ustaz, nenek kenapa? Saya nonton TV Ustaz, di TV itu Ustaznya ngomong baca Quran nggak tahu artinya, nggak ada pahalanya. Saya jelaskan, ini 5 tangga nih. Oh, kalau gitu saya di tangga kedua ya Pak Ustaz. Jelaskan posisi dia supaya dia meningkatkannya ke atas, supaya mencerdaskan umat, insya Allah. Alhamdulillah akhirnya sampai juga jam 5.45, jam 6 kurang 15. Dalam sejarah Ustaz Somad Tausiah, inilah yang terlama menjelang buka puasa. Takbir. Bisa juga ternyata saya ceramah menjelang buka puasa. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullimi Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Antal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana alaika tawakkalna, kepada Engkau kami bertawakal. Wa ilaika anabna, kepada Engkau kami berserah diri. Wa ilaikal masir, kepada Engkau kami semua akan kembali. Allahumma taqabbal minna salatana, terimalah salat kami, tarawih kami, witir kami, tahajud kami, salat sunat duha kami, salat fardu kami ya Allah. Wasiyamana, terimalah puasa kami, wa takhassu'ana, khusyuk kami, wa ta'abbudana, ibadah kami, wa tammim taqsirana, sempurnakan segala kekurangan kami ya Rabbal Alamin. Saya jamaah dari PT Nur Abika. Setiap bayi yang lahir menangis karena pusarnya ditusuk setan. Betul, itu hadis. Bayi yang lahir pusarnya ditusuk setan. Jika ada bayi yang lahir di bulan Ramadan, apakah setan akan menusuk?
Karena di bulan Ramadan kan setan dibelenggu. Gimana dia mau cucu? Ini pertanyaan dari orang yang sudah ngaji dan cerdas. Makna wasufidat asyayatin, setan dibelenggu, hadisnya ada dalam kitab Sahih Muslim. Kalau kita ketemu hadis dalam Sahih Muslim nggak paham, lihat penjelasannya. Nama kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnul Hajjaj. Nama yang menjelaskannya Imam Nawawi, meninggal tahun 676 Hijrah. Kata Imam Nawawi begini, makna setan terbelenggu, saya disuruh ceramah di depan Kiai Hasan. Kiai Hasan duduk di Gontor, saya suruh ceramah. Saya nggak sanggup diam. Pas ditanya sama panitia, Ustadz kenapa nggak ngomong seperti tablik akbar berapi-api? Aku rasa terbelenggu mulutku. Apakah mulut saya diikat? Tidak, tapi saya bukan mulut saya setan. Saya terbelenggu, hilang ayat. Maka kalau saya ke Gontor, silaturahim, soan, itu kalau diminta kultum, itu biasanya kiai nggak ada. Nah, biasanya kiai di tangga, di sop paling belakang. Udah agak-agak selesai baru datang. Nah, saya dari tadi dengar dari jauh. Terbelenggu itu maknanya setan tidak bisa menggoda karena terbelenggu gara-gara kuatnya iman ibu, kuatnya iman bapak. Habis sahur tadi pagi, makanan masih ada, gulai masih ada. Apa kata setan? Ayo makan, ayo makan. Nggak bergeming. Ayo ribah, baru ikut. Maka saking kuatnya iman orang yang puasa itu, seakan-akan setan terbelenggu. Jadi kalau ada orang melahirkan anak di bulan Ramadan, nama anaknya Ramadana dan Ramadhani, menangis anak itu, siapa yang menusuk? Setan juga. Tapi setan terbelenggu. Setan seakan-akan terbelenggu saking kuatnya iman orang yang berpuasa. Tak bisa dia menggoda. Adapun orang yang lahir tetap dicucuknya juga. Weh, kata anak. Saya lahir, kata mak saya, tak menangis. Lama saya berpikir, kenapa aku waktu lahir tak menangis? Apa mungkin mati waktu itu? Saya tanya, apa amalan mak waktu hamil itu? Kata dia, aku diajarkan oleh Syekh Muhammad Ali membaca ayat ini, Al-Baqarah 35, Ali Imran 35, 36, 37. Ali Imran 35, 36, 37. Mana dia ayatnya? Saya baca, saya tengok. Idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu ma wada'at wa laysa dzakaru kal unsa wa inni sammaytuha Maryama wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasy syaithanir rajim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasanan fakaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ternyata ayat ini bercerita tentang Hannah ketika mengandung, nama anaknya Maryam. Maryam punya anak namanya Isa. Dia berdoa kepada Allah, inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasy syaithanir rajim. Aku bermohon kepada Engkau ya Allah, jagalah anakku ini dan keturunannya dari setan. Rupanya kalau kita baca, amalkan ayat itu, maka Allah menjaga anak itu supaya tidak ditusuk setan. Jadi kalau menurut medis, anak menangis itu tanda dia hidup. Anak yang lahir menangis itu hidup. Nabi Isa alaihissalam dengan Maryam waktu lahir tidak menangis, walaupun dia tetap hidup. Kenapa? Karena diselamatkan Allah dari gangguan godaan syaitan. Bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Nah, itu pakai kata sedangkan.
Sedangkan Nabi Isa dan Maryam saja dijaga, apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi Sayyidul awwalina wal akhirin, Sayyidul thaqalaini, Sayyidul anbiya'i wal mursalin, pemimpin segala alam semesta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat. Itulah jawaban. Saya pengen buat Instagram, tapi istri saya melarang. Itu gimana hukumnya Pak Ustadz? Ini sepertinya bukan, ini minta support itu. Kalau saya baca ya, saya baca. Sementara follower kurang. Sementara kan bisa dipakai untuk berdakwah. Nah, dia mau minta support supaya kalau yang terselip di situ, tolonglah Ustaz jelaskan, ini kan untuk dakwah gitu. Gitulah agak-agaknya begitu. Tapi sini tak setuju karena takut suami ini scroll. Dakwah sekali nengok anak gadis 5 kali. Jadi dalam Islam kewajiban berdakwah itu bukan cuman kiai, ulama, buya, ustaz. Al-mu'minun laki-laki, wal mu'minat perempuan. Ba'duhum awliya'u ba'd, saling tolong menolong. Ya'muruna bil ma'ruf, mengajak berbuat baik. Wa yanhauna 'anil munkar, melarang berbuat. Dan salah satu cara buat baik itu adalah dengan Instagram. Tapi Instagram ini macam pisau. Nah, jawaban yang pertama tadi udah agak mendukung suami. Yang kedua ini udah agak ke istri. Saya tidak memihak ke bapak, tidak pula memihak ke ibu. Saya pertengahan, supaya kalian berdamai. Karena Instagram ini, jadi yang paling amannya bagaimana? Silakan bapak buat Instagram, tapi passwordnya ibu tahu. Setuju? Oh, setuju orang. Ustadz kan pakai Instagram. Ya, saya pakai Instagram. Ustazah itu tahu tak passwordnya? Jangankan dia, aku pun tak tahu. Saya tak tahu password. Yang mengelola Instagram tim media. Jadi nanti gambar kita ini kirim ke saya pilih, saya kirim. Saya buatkan caption, posting. Tapi saya tak tahu. Saya tak tahu passwordnya. Itu maka saya tak bisa membalas caci maki orang tuh. Oh tahu, saya udah hancur itu semua. Udah itu aja kerja saya udah. Saya tak mau rusak emosi saya gara-gara itu. Itu kita kan melawan hantu itu. Fake account semua itu. Cobalah cek yang nyanci maki itu. Kalau ditengok berapa postingnya, nol semua. Akun baru, satu orang bisa pegang 30 akun. Gaji sebulan 1,5 juta. Dan rata-rata ini bazar-bazar baru. Baru daftar, belum cair. Mati kita kalau kita ikut itu. Nah, jadi silakan bapak buat akun Instagram, TikTok, isinya sholawat. Tapi ibu tahu. Saya diceknya siapa yang DM, siapa yang nengok. Ada tim pengawas. Saling tolong menolong. Begitu juga dengan Instagram ibu, bapak tahu juga. Takutnya nanti di komen sama kawan SMP, SMA dulu. Ini gambar lagi kau yang leto ini, kata dia. Gagah aku lagi, kata dia. Itulah bang, kita kan mesti percaya kepada takdir baik dan takdir buruk. Lakiku inilah takdir burukku, katanya. Berawal dari curhat, lama-lama merasa nyaman, diteruskan gangguan setan, terjadilah apa yang terjadi. Udah macam kawanku, udah macam, berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Waspadalah. Tapi kan kami udah umroh Pak Ustadz, masa kami digoda setan? Setannya dari Makkah juga. Kawan-kawan Abu Jahal, Abu Lahab. Jadi jangan sangka sudah umroh ini setan tak menggoda kita lagi. Madamat arwahuhum fi ajsadihim, selama ruh bersemayam di dalam jasad. Jadi kalau belum dewasa jangan bersosial media. Banyak sekarang orang tidak dewasa bersosial media. Oh udah dewasa Pak Ustadz, bapak-bapak, ibu-ibu kok dia main medsos. Dia bukan dewasa, dia adalah anak kecil yang terjebak di tubuh orang dewasa. Caranya cara-cara anak kecil.
ngejek lari, itu kan anak kecil, nggak jantan. Kalau jantan pakai akun asli lah. Nampaknya udah mulai panas Ustaz ini. Nah, itu jadi kita manfaatkan itu FB, Instagram, kalau bisa postingnya diatur. Posting di prime time, waktu yang bagus. Kapan waktu yang bagus? Kira-kira orang pas lagi istirahat, pulang kerja ke rumah, mandi, sholat maghrib, jam 6, jam 7 posting. Nah, orang lagi sedang duduk, dia lagi nonton. Senin malam Selasa tausiah Ustadz Somad, Selasa malam Rabu tausiah Buya Yahya, Rabu malam Kamis tausiah Ustadz Hanan, Kamis malam Jumat tausiah Ustadz, Jumat malam Sabtu tausiah Gus Baha, Sabtu malam Ahad tablik akbar Habib Fulan. Share dakwah, kalimat-kalimat. Banyak hal yang kita tak mampu untuk menyampaikannya ke kawan, ke sahabat, ke grup, tapi ada ceramah yang terkait, kita kirim. Kau nyindir aku? Ya enggak ada aku nyindir kau. Ini ke Ustadz nih, kok tahu dia aku gini? Mana aku tahu? Mungkin Ustadz itu dapat kabar dari siapa? Dari aku lah. Ya, jadi jangan pernah berhenti berdakwah. Walaupun kita, dakwah itu bukan ceramah. Dakwah itu adalah semua perbuatan yang membawa kepada amar ma'ruf nahi mungkar. Itulah dakwah. Bapak pulang umrah tidak pernah tinggal sholat berjamaah ke masjid, itu dakwah. Lebih bagus daripada ceramah ngajak orang sholat ke masjid. Aku, kata orang yang duduk di pos kamling, nggak pernah sebetulnya ke masjid, tapi sejak ngelihat jamaah umroh akbar sama Ustadz Somad kemarin, tersentuh hati saya. Tapi jangan lupa, bapak ibu jamaah umroh akbar nih pulang, gara-gara bapak ibu juga orang jadi nggak ke masjid bisa. Jumpa anak-anak nongkrong di pos kamling, kan kenapa nggak ke masjid? Bapak tuh jeng umroh tak pernah ke masjid. Itu dakwah luar biasa. Kehadiran bapak ibu pulang kampung nanti menjadi pembenaran buat orang. Pembenaran untuk buat baik dan buat yang tak baik. Kalau bisa pembenaran untuk buat yang baik. Tidak boleh hidup ini mengkultus-kultus, karena bisa menjadi orang apatis. Kalau tali sudah putus, itu tanda waktu sudah mau habis. Ada aja. Mana? Saya, nama tak saya bacakan ya. Jamaah dari Natuna. Natuna ini dari Batam 1 jam lagi naik pesawat. Sudah arah ke Vietnam sana. Saya sering mendengar ceramah, kalau perempuan muslim berpergian jauh harus ada mahram. Sedangkan saya pergi umrah ini tak ada mahram. Sah atau tidak umrah saya Pak Ustaz? Kata Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i, orang yang berangkat haji perjalanannya aman, ada perempuan-perempuan ramai yang amanah, maka hajinya sah. Bagaimana dengan umrah? Wa atimmul hajja wal umrata, haji dan umrah. Haji dengan umrah itu wawnya waw ataf di situ, berarti hukumnya sama. Pertama, perjalanannya aman. Yang kedua, ada perempuan-perempuan yang amanah. Ketiga, ada di situ laki-laki walaupun tak mahram tapi amanah. Sekarang, apakah 3 syarat ini ada dalam perjalanan kita ini? Pertama, perjalanannya aman. Aman, tak ada yang bisa mengganggu bapak ibu. Yang kedua, perempuannya baik-baik. Baik-baik semua ini, solihah semua. Yang ketiga, laki-laki yang ikutnya pun baik-baik. Kenapa zaman Nabi dulu disyaratkan ketat betul? Karena mereka naik unta melewati gurun pasir. Suami, kalau tak ada suami, abang, kalau tak ada suami, adik, atuk, wali mesti mendampingi. Kalau tidak, dikhawatirkan. Itulah kronologisnya zaman dulu. Maka dalam mazhab Syafi'i, Imam Nawawi, seandainya tidak dibenarkan, mana mungkin pemerintah Saudi Arabia mengizinkan bapak ibu masuk? Pasti ditanyanya, mana mahram? Kenapa diizinkan? Karena tercukupi 3 syarat tadi.
Jadi insya Allah umroh kita makbulah, diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjalanannya bukan perjalanan maksiat, tapi banyak juga orang berangkat umroh tak betul sekarang. Alhamdulillah, tengok dari posting. Alhamdulillah bisa berangkat umroh sama pacar. Apa ya? Berbuat maksiat di tanah mulia, merusak. Nikah dulu baru berangkat umroh. Tunangan pun tak boleh. Tunangan bukan berarti halal. Jalan sana jalan kemari tanah haram. Saya sampai sekarang tak masuk di pikiran saya bagaimana orang belum nikah, pacaran, tunangan, pergi ke tanah suci. Apa tak ada nafsu dia nengok calonnya juga? Paling tidak otaknya kan berzina pikiran. Nikah dulu, habis nikah bulan madunya baru kemari. Mudah-mudahan anak-anak muda yang belum ya, jangan yang pula yang mudah ini. Yang belum dipertemukan Allah, nanti datang lagi bulan berapa umroh akbar Ustaz? Oktober khusus kita buat umroh akbar bulan madu. Jangan berangkat sama pacar, maksiat, dosa, na'udzubillah. Allahu a'lam. Jamaah dari Malaysia, ada yang mengatakan umroh pertama, kedua, ketiga sunnah, tapi keempat dan seterusnya makruh jika belum menunaikan haji. Katanya adalah lebih baik simpan duit untuk pergi haji. Keterangan kami bukan tak ada niat untuk tunaikan haji, tapi gilirannya adalah agak lama, dan kalau pakai paket privat sangat mahal. Apa pendapat Pak Ustadz? Adakah wajib simpan duit pergi haji? Betulkah makruh umroh yang keempat, kelima, berikutnya itu? Dalil yang mereka pakai itu begini. Nabi umroh itu tahun ke-6, tahun ke-7 qadha, tahun ke-8, tahun ke-10, 3 kali. Yang qadha ini Nabi tak ikut, Abu Bakar yang pergi. Tahun ke-6, tahun ke-7, tahun ke-8 pembebasan kota Makkah, tahun ke-10, 4. Sebetulnya yang 3. Makanya kata dia yang keempat itu makruh. Tak ada tak bisa dijadikan dalil. Jadi umroh itu silakan mau umroh berapa kali, karena kita pada hakikatnya juga sudah nyetor ongkos naik haji. Kita bayarkan Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam. Saya sudah bayarkan bahwa berangkatnya nanti di tahun 2025, 2030, 2035. Selama itu kita mau berangkat umroh tiap tahun, maka dibolehkan, tidak makruh. Karena kita sekarang tidak bisa langsung terus berangkat karena proses orang yang begitu banyak, begitu ramai. Itu tak bisa jadi dalil tentang Nabi yang 3 kali tadi. Karena qiyasnya qiyas ma'al farik, tak bisa jadi dalil qiyas. Quran, hadis, ijma', qiyas. Karena zaman Nabi dengan zaman sekarang tentang masalah pembayaran sudah dilakukan, tidak bisa berangkat karena orang terlalu banyak. Itu tidak terjadi pada zaman Nabi SAW. Jadi kita bayar, apakah cash atau kita cicil, dan kita bayar terus sampai nanti akhirnya kita berangkat, dan kita tetap berangkat melaksanakan umroh. Umrohnya insya Allah umroh makbulah, tidak makruh. Yang tidak boleh itu tidak mau haji sama sekali. Itu yang tak betul. Saya tak mau haji Pak Ustaz, saya umroh aja. Itu tak boleh. Karena haji wajib man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang mampu. Wallahu a'lam. Proses mobilisasi jamaah dari Madinah ke Makkah untuk umroh cukup berat. Kepayahan segi jarak, juga waktu umumnya sampai Makkah sekitar ba'da isya. Dalam kondisi ini mana lebih baik, istirahat tidur dulu atau melanjutkan rukun umroh sampai tahallul? Bagaimana dulu Nabi juga para sahabat perjalanan dari Madinah sampai di tanah suci Makkah Al-Mukarramah jam 10 malam. Apakah langsung tawaf sa'i tahallul atau istirahat dulu?
Man istata'a ilaihi sabila, siapa yang mampu ekonomi, mampu kesehatan. Saya tak sanggup tawaf Pak Ustadz, saya mesti tidur dulu, nanti jam 4 baru saya langsung tawaf sa'i, nanti jam 5:30 sekaligus saya sholat subuh. Boleh, karena tidak mesti ada syarat waktu terbit matahari waktunya habis, enggak. Nah, jadi masalah umroh ini tidak ada kewajiban dipercepat secepat-cepatnya, tak ada begitu. Tidak ada istilah takjil seperti bulan Ramadan, takjil iftar, menyegerakan berbuka, tak ada. Jadi setelah dia pakai ihram, kapan dia mampu melaksanakan tawaf, habis itu sa'i, tahallul. Saya sanggupnya habis subuh besok, habis subuh dilaksanakan sampai di Makkah, tidur dia habis sholat subuh. Kenapa selama ini orang cepat-cepat mau takut melanggar larangan itu yang dikhawatirkan. Kalau sanggup dia, misalnya orang tua kita tak mampu, ya kita nanti habis subuh jam 9 kita kasih tahu, jaga larangan-larangan, baru dilaksanakan tawaf, sa'i dan tahallul berdasarkan kemampuan, kesehatan. Wallahu a'lam bishawab. Saya punya kakak laki-laki sudah meninggal. Beliau punya anak perempuan, anak adopsi, anak angkat. Bagaimana hak hukum atas warisan kakak saya tersebut mengingat ayah saya dan saudara laki-laki masih hidup? Saat ini semua warisan dikuasai anak angkat. Kami sudah berusaha menjelaskan ke anak angkat itu bahwa itu keliru, tapi dia keras, katanya semua harta kakak saya itu sudah dihibahkan kepadanya, tapi hanya lisan saja. Bagaimana menurut hukum agama dan bagaimana nasib kakak saya di alam sana atas perlakuan anak angkatnya, dan bagaimana penyelesaian masalah ini menurut Ustadz? Mengangkat anak dalam Islam bagus, baik. Dalilnya mana? Nabi punya anak angkat namanya Zaid bin Harithah. Dulu dipanggil orang namanya Zaid bin Muhammad. Turun ayat, makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Muhammad bukan bapak kamu, maksudnya bukan bapak Zaid. Maka tidak boleh menyebut anak angkat dengan ayah angkat, tak boleh. Jadi kalau saya pingin anak perempuan, saya ambil anak angkat, nama anak itu Khadijah, nama anak dan Bu Nur Khadijah pula. Tak boleh pakai binti Abdul Somad, mesti nama ayah aslinya. Yang kedua, kalau saya ingin anak angkat perempuan, maka saya ambil keponakan ustazah. Kalau ingin anak angkat laki-laki, saya ambil keponakan ustazah Fatimah. Supaya apa? Supaya mahram dengan dia. Nanti kalau lajang anak itu mahram dengan ustazah. Kalau saya ingin anak angkat perempuan, saya ambil anak adik saya. Supaya apa? Supaya kalau dia gadis, mahram dengan saya. Ini masalah mahram, karena anak angkat di rumah, masak dia, tak bertudung dia, pakai daster, lengannya nampak, tengkuknya nampak, betisnya nampak, padahal dia anak angkat. Kena gitu, tiap hari kita berdosa. Yang ketiga, masalah perwalian nikah. Jangan sampai kita mewalikan, tidak sah nikahnya. Yang keempat, ini yang paling berat, masalah warisan. Kita jelaskan ke dia bahwa harta warisanku itu adalah untuk ahli warisku. Bagaimana cara menyelamatkan anak angkat? Anak angkat dikasih dua. Pertama dengan cara hibah atau wasiat. Apa beda hibah dengan wasiat? Kalau hibah, kasih langsung ganti nama BPN, Badan Pertanahan Nasional. Tapi kalau wasiat, kau ku kasih, nunggu apa Pak? Nunggu malaikat maut datang. Makanya kalau ada orang mau ngasih ke saya wasiat, saya tak mau. Ya kalau dia duluan mati, kok aku duluan? Batal wasiat itu. Kalau hibah oke. Ku kasih Ustaz wasiat. Tidaklah. Ya kalau kau duluan, kok aku duluan lewat. Ini tentang masalah anak angkat. Kalau selamat yang empat ini, bagus mengadopsi anak angkat. Tapi kalau tidak, akan jadi masalah. Udah. Solusi yang tadi, duduk musyawarah.
panggil ustadz, jelaskan masalah hukumnya, putuskan. Kalau tidak putus, tulis nama-nama ahli waris yang meninggal, almarhum, data ahli warisnya, ayahnya, saudara kandungnya, serahkan ke pengadilan agama kabupaten.